Seperti yang kita tahu sekarang minimarket di sekitar kita pun sudah menjual rokok UMKM yang legal. Nah, itu bisa dilihat ada display rokok UMKM. Di situ harga rokoknya hampir sama dengan rokok ilegal, 10.000. Bagaimana cara pedagang memastikan bahwa produk yang mereka jual itu berasal dari sumber yang resmi? Kan istilahnya merokok itu juga sebenarnya tidak sehat. Tapi apabila memilih untuk merokok, pilihlah rokok yang legal. Halo Tribuners, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elinda Panco bisa kembali lagi di layar kaca Anda untuk menyapa Anda. Sekaligus saya di sini bersama dengan narasumber yang istimewa untuk berbincang dalam satu topik tema yang menarik di studio Tribuners, di mana saat ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari Bea Cukai Surakarta. Kita di sini akan membahas tema yang menarik, satu kesempatan spesial ini Tribuners ya. Bersama dengan teman-teman dari Bea Cukai Surakarta, kita akan membahas mengenai perspektif pedagang atas penjual produk legal. Seperti apa? Kita akan pembahasan di kesempatan kali ini, dan di saat ini sudah ada Mas Dion dan juga Mbak Dita, perwakilan dari Bea Cukai Surakarta. Kita sapa ya. Apa kabar Mas Dion, Mbak Dita? Sehat Mbak Linda. Selamat sore Mbak Linda. Selamat sore. Sehat ya? Baik, terima kasih. Semua kabar baik, sehat, dan kan ini lagi musim sakit kayaknya. Cuacanya juga lagi nggak menentu. Memang dari kemarin hujan mulu, Mbak. Hujan mulu ya, tapi semangat sekali dan terima kasih sudah sampai di studio Tribun News, sudah menyempatkan bersama dengan kami di sini untuk memberikan edukasi juga untuk Tribuners dan juga mungkin yang sedang menyaksikan saat ini para pedagang produk legal. Rokok legal juga ya, dan untuk bisa memberikan edukasi terbaru begitu ya. Nah, Tribuners di sini juga nanti bisa mengikuti sampai akhir, kita berbincang, akan ada hal-hal yang menarik. Nah, juga ketika ada pertanyaan, ya tentunya akan ada nomor yang bisa Anda hubungi. Siap. Nanti akan kita kasih tahu ya. Oke, sebelum berbincang lebih lanjut nih, saya mau tanya dulu Mbak Dita dan Mas Dion, dari kantor langsung ke sini atau mampir dulu tadi? Iya, tentunya kami karena kita berdekatan ya, Pak. Jadi memang dari kantor kita langsung ke kantor Tribun seperti itu. Langsung aja gitu ya. Kesibukannya saat ini lagi apa nih di kantor, lagi sibuk ngurusin apa gitu di Bea Cukai? Begini Mbak, karena ini sudah memasuki bulan September, tentunya kita ada program namanya di BHJHT, yang dimana program di BHJHT ini sedang dalam rangka penyusunan anggaran untuk tahun 2026 seperti itu. Jadi kita memang mengkonsep dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu memang di bulan September Oktober, sehingga nanti di di awal 2026 kita sudah bisa langsung running. Seperti itu. Gitu. Jadi lagi sibuk nyusun ya Mbak Dita juga ya. Ini dari tim yang Humas, sama, ya, tim humas. Jadi tetap bekerja sama begitu ya. Walaupun berganti-ganti nanti pasangannya. Dengan segala kesibukan di kantor, tapi tetap satu fokus yang mau kita sampaikan di sini adalah bagaimana perspektif pedagang atas menjual produk legal gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya sama Mas Dion dan juga Mbak Dita nih. Untuk pertanyaan pertama dulu nih, Tribuners juga pengen tahu kan ya, mengapa sebagian pedagang ini masih memilih menjual rokok ilegal meskipun ini beresiko? Jadi kita tahu ya Tribuners, rokok ilegal itu sangat beresiko, tapi banyak masyarakat di luar sana masih ngeyel aja. Gitu. Itu alasannya seperti apa, Mas Dita atau Mbak Dita? Sama D-nya, jadi agak lupa gitu ya. Mbak Dita atau Mas Dita? Tentunya begini Mbak, kita kan tadi memang di awal memang temanya itu adalah pedagang yang menjual produk legal, yang dimana kita punya dua segmentasi, yang dimana yang pertama, kalau produk legal, secara kenapa sih pedagang itu kok masih menjual produk legal, dan ada juga kebalikannya, kenapa kok pedagang ada juga nih yang menjual produk yang ilegal. Tentunya kita dari dua dasar. Kalau yang legal itu biasanya memang produsen tersebut, pedagang itu sudah memiliki market yang sustainability atau yang memang sudah stabil, yang dimana sudah punya pelanggan setia dengan rokok-rokok yang memang mereknya sudah dari dulu itu sama, dan juga yang membeli biasanya juga kaum menengah ke atas secara perekonomian. Karena apa? Mereka sudah tidak ingin mencoba-coba lagi. Dia sudah cocok di suatu racikan rasanya, suatu produk rokok, ataupun dia memang tidak mau istilahnya menghindari masalah-masalah yang timbul apabila kita membeli rokok yang ilegal. Namun pembeli yang satunya lagi, yang pembeli ataupun penjual yang produk ilegal itu karena begini, di masyarakat pun juga ada
pengen mencoba spekulasi. Jadi di sini lebih ke segmentasi pembeli menengah ke bawah, yang dimana memang ada pasarnya juga, ada marketnya yang terbentuk, namun rahasia-rahasiaan, ya, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau memang itu terang-terangan, kita pasti langsung terpantau, yang dimana kita ada rekan-rekan dari Satpol PP yang ikut membantu memantau, maupun dari warga sendiri yang melaporkan ke Bea Cukai Surakarta tentunya. Ya, sehingga pedagang-pedagang tadi memang merasa kalau yang menjual produk ilegal, dia pasti hanya ke orang-orang tertentu yang dikenal, seperti itu. Lah, padahal kalau menjual produk legal, dia pasti aman, gitu. Kalau mau didisplay seperti yang kita tahu di warung-warung, ada yang 24 jam, terus kemudian ada retail-retail minimarket, itu kan sudah mendisplay ya. Tentunya kalau display, dia sudah yakin bahwa rokoknya bercukai, yang dimana penjualnya pun ya kita lihat secara statistik itu lebih banyak menjual produk yang legal tentunya. Kalau ilegal secara statistik tetap ada yang menjual, namun sudah sangat berkurang. Karena apa? Karena untuk saat ini kita sudah ada kebijakan untuk sampai menyisir ke toko-toko retail, yang dimana kenapa kok mungkin banyak masyarakat ya melihat Bea Cukai, kok ngapain sih kok sampai razia rokok-rokok kecil, kenapa nggak yang pabrik? Mesti kan pertanyaan seperti itu. Nah, pada fokus kami memang yang pertama, kita fokus ke pemberian NPBKC atau nomor pokok pengusaha kena cukai. Itu untuk pabrik besar. Pabrik kecil pun kita kasih, ya. Terus kedua, kita juga kalaupun mau merazia, pastinya distributor yang gede-gede. Nah, namun kok kenapa nih pedagang-pedagang kecil kok sampai kita razia? Itu sebenarnya kita kembalikan lagi, itu adalah laporan masyarakat tentunya. Karena apa? Karena masyarakat merasa Bea Cukai juga harus bertanggung jawab. Sebagai community protector, tentunya Bea Cukai juga melindungi nggak cuman yang pedagang-pedagang legal gitu loh. Jadi pedagang ilegal ini ya kalau bisa tolong diamankan, dirazia seperti itu. Jangan sampai mengganggu, sampai istilahnya mengganggu margin keuntungannya pedagang-pedagang rokok legal seperti itu. Makanya banyak pedagang-pedagang rokok legal itu yang merasa, wah saya kok nggak kurang ya lakunya ya. Ternyata di kiri kanannya itu masih jualan rokok ilegal. Nah, makanya banyak juga yang melaporkan ke kami, mau nggak mau kalau kami ada laporan, tentu kami tindak lanjuti seperti itu. Kenapa? Terus habis itu kok Bea Cukai masuk ke warung lah, karena emang ada laporan dari masyarakat seperti itu, Mbak. Nah, jadi nggak serta-merta Bea Cukai langsung masuk ke warung tanpa ada sebab gitu ya. Itu sudah ada laporan, sudah diselidiki dulu, dan ternyata ada, langsunglah ditegur dengan penindakan lebih tegas begitu ya. Mas Dion, terima kasih nih. Dan untuk Mbak Dita nih, lalu mengapa ya masih banyak pedagang ini menjual rokok ilegal? Itu kenapa gitu loh? Terima kasih Mbak Linda pertanyaannya. Untuk pedagang masih tergiur untuk ditawari untuk menjual rokok ilegal, yang pertama karena harganya yang murah, Mbak. Jadi distributor itu biasanya mencari, mungkin lebih di datang-datang ke pedagang, nawarin biasanya, tak titipin jual ya di warungmu gitu. Nanti biasanya ditawarin, kalau kamu mau jual produk yang ilegal ini, nanti tak kasih bonus istilahnya atau insentif tambahan yang mungkin lebih menarik daripada yang rokok legal. Kalau rokok legal itu kan karena kita tahu dia resmi, dia membayar pita cukai dengan tarif tertentu, tentu dia kan harganya lebih tinggi daripada rokok yang ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena kurangnya edukasi ke masyarakat, atau terutama mungkin yang lokasinya agak di pinggiran-pinggiran kota, itu yang belum terjangkau informasi, seperti misalnya dia belum tahu ciri-ciri rokok ilegal itu apa, bahayanya seperti apa. Jadi mereka kurang teredukasi pedagang itu. Jadi mereka mau aja nerima kayak dititipi buat jualan rokok ilegal. Kemudian juga ada mungkin dari pengawasan yang kurang, Mbak ya, mungkin dari aparat yang di daerah-daerah tertentu itu. Jadi mereka merasa, oh kayaknya nggak apa-apa nih jual rokok ilegal, nanti nggak sampai kena razia kok ke daerahku sini, seperti itu. Jadi mereka merasa aman, nggak mungkin dirazia begitu ya. Dan karena bujuk rayu dari si tadi ya pengirim barang itu tadi, distributor itu tadi ya, dan bonus-bonus itu tadi ya, mungkin juga ya benar ya, karena edukasinya kurang. Nah, di sinilah peran Bea Cukai nanti akan memberikan edukasi lebih lagi kepada para pedagang untuk
bisa berjualan secara legal begitu ya. Nanti juga pasti bonus akan menyusul. Ketika semua berjalan sesuai dengan aturan gitu kan. Lalu ini apa saja tantangan utama yang dihadapi para pedagang dalam menjual produk rokok legal, Mas Dion? Silakan. Tentunya tantangannya pedagang ya untuk saat ini yang pertama tadi ada peredaran rokok ilegal itu memang sebagai salah satu tantangan diakibatkan karena memang adanya ekonomi yang menurun yang pertama, kemudian yang kedua ada kenaikan tarif cukai. Nah, namun udah setahun 2 tahun ini itu memang untuk tarif cukai itu belum naik, Mbak. Kenapa? Kita juga melihat secara perekonomian Indonesia memang masih belum terlalu signifikan naik, sehingga memang kebijakan dari pemerintah pusat itu untuk belum menaikkan. Namun tetap dari peredaran rokok ilegal itu kita juga belajar bahwa memang untuk wajib untuk dikendalikan. Bahasa dikendalikan di sini adalah untuk dihilangkan. Nah, Kenapa kok rokok ilegal harus dihilangkan, harus dikendalikan? Karena memang kami dari Bea Cukai itu banyak sekali laporan tadi dari masyarakat yang menginformasikan, kemudian memberitahukan letak-letak di mana peredaran pedagang-pedagang rokok ilegal, sehingga ya kita wajib sebagai community broker tadi benar sekali bahwa wajib untuk menghilangkan adanya rokok ilegal di masyarakat, tentunya termasuk di pabrik-pabriknya ya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa memang pabrik rokok ilegal ini tidak serta-merta seperti wujud pabrik seperti yang kita tahu kan, gede gitu. Enggak, pabrik rokok ilegal itu rumah-rumah warga malahan, yang dimana kita tahu sendiri kalau sampai ke rumah warga ya memang kita untuk kewenangan tidak ada, Mbak, yang pertama, karena kan itu sudah istilahnya rumah ya, bukan nih. Namun kalau ada istilahnya indikasi, kita tentu ada ini ya, istilahnya ada aparat penegak hukum yang lain seperti bekerjasama ya, kita kolaborasi dengan rekan-rekan di polisi, TNI, kemudian ada rekan-rekan Satpol untuk istilahnya rahasia bersama. Jadi kadang kita juga nggak langsung ke pabrik, tapi kita lihat dulu, kita cari buktinya dulu seperti itu, sehingga memang banyak juga. Kenapa kok ada pabrik rokok ilegal itu masih ada? Karena memang ada permintaan dari konsumen tentunya. Lah ini yang susah. Kalau permintaan konsumen kan, ya hati orang siapa yang tahu. Iya. Nah karena dari itu maka ya kita hanya bisa sosialisasi, sosialisasi ke masyarakat dan juga menginformasikan bahwa jangan beli yang ilegal. Namun solusinya kita juga harus bisa memberikan solusi ya, seperti yang kita tahu sekarang minimarket di sekitar kita pun sudah menjual rokok UMKM yang legal. Nah itu bisa dilihat ada display rokok UMKM. Di situ harga rokoknya hampir sama dengan rokok ilegal, 10.000 biasanya. Satu bungkus 10.000. Lebih bagus. Dan istilahnya secara kadar juga sudah ada uji lab seperti itu, dan itu sudah ada pita cukai terutama, sudah legal, dan tentunya konsumen juga harus sadar bahwa lebih enak membeli produk resmi daripada yang produk ilegal. Walaupun kalau secara saya tidak bisa komentar ya, saya juga belum pernah merasakan rasanya rokok ilegal karena saya nggak merokok. Jadi memang rasa memang kembali ke masyarakat. Namun tentunya kalau kami dari Bea Cukai tetap menyarankan jangan coba-coba sekali-kali rokok ilegal seperti itu, karena memang banyak istilahnya sisi negatifnya, nggak cuma dari penerimaan negara, namun dari istilahnya dari bahan-bahan tembakaunya itu juga saya yakin dia bisa menurunkan harga rokok sebegitu murahnya ya. Memang grade-nya gitu ya, beda dengan rokok-rokok yang walaupun UMKM kan pasti UMKM ini akan memilih istilahnya produk langsung dari petani dan seperti apa. Tapi kalau dari rokok ilegal kan bisa saja bahan bakunya kan belum tentu yang fresh seperti itu. Bahan campurannya pun kita nggak tahu mau itu ada cengkeh beneran atau cengkeh yang istilahnya sudah berapa bulan yang lalu, kita nggak tahu seperti itu. Baik, tadi dikatakan ada rokok dari UMKM yang sudah masuk di minimarket begitu ya. Dan itu mungkinkah bisa diaplikasikan juga ke pedagang distributor
di rumahan tadi yang masih ilegal itu untuk menjadi legal. Benar sekali. Dengan diberikan edukasi dari Bea Cukai, difasilitasi seperti itu, jadi, bisa ya Mas Dion? Sebelumnya gini Mbak, kalau kita langsung bilang, yang ilegal kita bisa legalkan, itu agak susah. Akan takut pasti mereka, karena ya sudah berdosa, ya kan. Kecuali memang mereka datang ke kantor, mengajukan izin secara resmi. Saya sudah memiliki NIB dari pemerintahan. Saya mau tolong dibantu dilegalkan, karena selama ini saya ya istilahnya sudah belajar melinting, tapi pengen punya pabrik sendiri ya, bahasanya seperti itu banyak Mbak. Jadi kemarin kita juga tiap bulannya itu pasti ada rokok-rokok UMKM dari masyarakat yang kita resmikan, karena memang kita lihat daripada ilegal yang mending legal, dan itu juga ternyata produksinya juga bagus, lancar, keuntungan, dan pemiliknya pun juga istilahnya kita tanya punya market sendiri karena murah tadi Mbak, bisa bersaing dengan rokok-rokok ilegal, itu tentunya. Itu ya. Dan yang pasti ini bisa membuat hati tenang juga ya bagi pembeli dan juga penjual dan bea cukai juga ini ya. Perlu diketahui bahwa memang yang rokok-rokok tadi, rokok-rokok legal yang UMKM itu memiliki tarif yang sangat rendah, karena memang kami Bea Cukai juga sebagai institusi juga memiliki istilahnya ada tarif di sini, golongan 1, golongan 2, golongan 3, yang dimana dalam komponennya itu kita berikan tarif yang terendah karena itu UMKM seperti itu Mbak. Untuk UMKM juga pasti tarifnya beda begitu ya dengan pabrikan begitu. Baik, untuk selanjutnya nih, bagaimana cara pedagang memastikan bahwa produk yang mereka jual itu berasal dari sumber yang resmi? Mbak Dita mungkin bisa dijelaskan. Mbak. Pedagang bisa memastikan kalau produk yang mereka beli itu resmi, dengan mereka harusnya pasti membeli dari distributor yang resmi. Yang memiliki izin yang sah untuk penjualan peredaran rokoknya. Dan kemudian misalnya ada yang nawarin ini pedagang juga bisa ngecek sendiri itu di kemasan rokoknya. Mereka kan sudah teredukasi tentang ciri-ciri rokok ilegal, misalnya bisa dilihat di kemasannya ini rokoknya legal apa enggak sih. Kalau misalnya diketahui bahwa itu produk yang ilegal, pedagang bisa menolak karena nanti misalnya tidak sesuai Mbak antara keuntungan nanti untuk mereka membeli kemudian memperjualbelikan, daripada nanti kena sidak, kena razia, malah bisa kena denda, bisa juga sampai ke hukuman pidana, penjara juga. Lebih baik membeli rokok yang legal seperti itu. Terus mereka juga, kami juga udah sering, kami sebagai tim humas sosialisasi ke pasar-pasar, ke pedagang, ke komunitas, sampai ke toko-toko retail juga, itu edukasi udah terjadwal. Mungkin bisa kami sosialisasi mandiri atau kerjasama dengan Pemda juga, memberikan edukasi kepada pedagang tentang ciri-ciri rokok ilegal, jadi agar mereka dapat lebih mengenal, lebih teredukasi sampai ke daerah-daerah, kita ke kecamatan, seperti itu Mbak. Lalu ketika tim ke pasar begitu ya, sidak, memberikan edukasi, seberapa banyak pengetahuan mereka tentang rokok, perbedaan antara rokok ilegal dan legal sendiri menurut Mbak Dita? Ya, sebenarnya kalau secara kasar ya, pedagang itu udah tahu dasarnya, misalnya rokok ilegal itu yang gampang diketahui itu yang polos, yang tidak ada berpita cukainya. Kemudian juga selanjutnya kita memberi edukasi lagi, selain yang polosan, nggak ada dilekati pita cukainya, itu ada ciri-ciri lain loh Pak, Bu. Misalnya dilekati pita cukai yang palsu. Palsu itu maksudnya seperti bahannya cetakan, tidak asli. Karena kalau misalnya pita cukai yang asli itu kan dicetak di tempat tertentu yang produksinya sama dengan kayak pembuatan uang, jadi ada metode teknik tertentu, jadi udah pasti beda banget, itu bisa diketahui dengan mudah. Kemudian juga rokok yang dilekati pita cukai bekas. Pita cukai bekas itu udah pernah ditempelin di rokok yang sebelumnya, jadi dia kayak ditempel ulang gitu ya, ditempel ulang di kemasan yang lain. Kemudian juga ada rokok yang dilekati dengan pita cukai yang salah peruntukan, dan juga ada salah personalisasi. Kalau salah peruntukan itu misalnya isinya, kemasannya itu tulisannya 20 batang, tapi dia dilekati pita cukai yang isinya 12, berarti kan dia membayar dengan tarif yang lebih rendah. Nah, itu termasuk juga pelanggaran ilegal. Kemudian juga salah personalisasi. Kalau salah personalisasi itu
Kalau tiap pabrikan kan punya kode itu di kemasannya, misalnya kemasan ini dibuat oleh pabrik A, tapi dia ditempeli dengan pita cukai yang pabrik B, itu juga termasuk ilegal juga, Mbak. Jadi kita selalu memberi edukasi seperti itu ke pedagang, agar misalnya ada yang menawari untuk dijual di tokonya rokok-rokok dengan ciri seperti ini, itu mohon untuk dapat ditolak. Atau kemudian juga bisa inisiatif untuk melaporkan, bisa ke aparat seperti Satpol PP atau ke kami, ke petugas Bea Cukai Surakarta. Baik, edukasinya sudah lumayan komplit dan sudah lumayan lengkap, selalu ada untuk masyarakat dan juga pedagang, dan diharapkan nanti kita gempur rokok ilegal begitu ya bersama dengan masyarakat dan juga Bea Cukai. Baik, terima kasih untuk Mbak Dita. Dan apa sebenarnya dampak dari rokok ilegal sendiri terhadap bisnis pedagang yang hanya menjual produk rokok legal itu tadi, Mas? Rokok legalnya saingan sama ilegal gimana? Sekali, jadi tentunya kalau misalkan ya kita dari sisi pedagang rokok legal itu merasa pastinya kalau di suatu daerah tertentu itu kan marketnya itu aja, pembelinya itu aja. Nah, misalkan produk legal itu disandingkan dengan yang ilegal atau ada yang menjual produk ilegal, tentunya keuntungan dari pedagang tersebut akan tergerus. Kenapa? Karena pasti pilih yang murah seperti itu. Karena kita bisa pastikan bahwa rokok legal itu pasti lebih mahal daripada rokok yang ilegal. Kenapa? Karena memang ada tarif cukai di sini yang untuk membatasi. Nah, sehingga ya itu tadi kita perlu adanya kontrol terhadap peredaran, sehingga kita biasanya tadi menggunakan sistem kayak menelusuri. Jadi dengan adanya laporan masyarakat kita telusuri, bener nggak nih? Kan biasanya kadang juga ada yang Mas itu toko itu jual, ternyata kita nggak ada. Itu juga sering di PHP. Di PHP itu sering. Makanya kita perlu adanya kontrol di sini. Kita melakukan istilahnya kayak pengumpulan informasi, dan ini kita dibantu sama teman-teman kita di Satpol PP. Jadi sehingga pada saat ada laporan itu kita tanya, istilahnya kita lempar ke Satpol dulu, kan yang tahu wilayah. Dari Satpol akan melakukan pendalaman melalui warga sekitar, toko, sehingga didapati informasi yang memang benar. Nah, kalau sudah benar, nah, nanti kita baru melakukan istilahnya pengecekan, operasi bersama. Nah, pada saat operasi bersama tersebut nanti baru bisa terbukti bahwa misal pedagang tersebut menjual rokok ilegal atau enggak. Nah, nanti kalau dia menjual rokok ilegal, tentunya ada sanksinya. Untuk yang istilahnya pedagang-pedagang yang memang baru pertama kali kita berikan kesempatan mengajukan formulir tadi, sehingga nanti kalau memang kita analisa ternyata itu baru pertama kali, tidak ada indikasi yang lain, nanti kita kenakan denda 3 kali lipat dari nilai cukai tentunya, yang dimana denda tersebut nanti langsung distorkan ke rekening negara seperti itu. Dan kita pastikan jangan sampai transfer ke rekening pribadi karena banyak juga penipuan, Mbak, pura-pura bea cukai, situ juga ada. Yang jelas kami dari Pegawai Bea Cukai tidak pernah memberikan rekening pribadi, sehingga uang yang sudah ditransferkan ke rekening negara nanti kita dalam 5 hari kerja kita lakukan penelitian. Apabila memang tidak ditemukan hal-hal yang di luar istilahnya tadi, memang dia baru pertama kali, maka akan terbit cap yang dimana memutuskan bahwa bisa diterima permohonan tersebut, sehingga dari rekening itu kita masukkan ke billing ke kas negara, tentunya kita transferkan seperti itu, Mbak. Baik, itu tadi baru sekali teridentifikasi satu kali. Diberikan berapa maksimalnya? Maksudnya misalkan, ini saya 1 kali, 2, 3, 4 kali, 5 kali. Kalau udah 5 kali berarti langsung kita tindak. Misalkan seperti itu. Enggak ya? Jadi tetap kita sesuai analisa. Baik. Kan ada yang ini sekali, ya, ternyata distributor. Ya kalau distributor kan kita penjarakan seperti itu, Mbak. Jadi yang namanya khilaf itu biar cukup sekali. Nggak ada khilaf 2 kali gitu. Mungkin ngeyel itu ya? Itu ngeyel kalau 2 kali. Tapi selama ini sih masih belum sampai. Ada. Nggak berani sih, karena sekali kena lumayan, Mbak, itu, Mbak. Misal jualnya 1 slop lah katakanlah, itu hampir 300-400 ribu lah itu. Lah kalau untuk pedagang kecil kan ya itu udah modal itu istilahnya, nggak akan berani lagi. Siapa gitu. tahu nanti distributornya bujuk rayunya tadi Mbak Dita ya, bonusnya lebih banyak daripada dendanya. Tentunya kalau memang dia berhubungan langsung dengan distributor, kita
pasti akan istilahnya mengincar ke distributor, Mbak. Biasanya masanya di lapangan itu penjual tuh nggak kenal distributor, dia hanya ditawari sales yang dimana salesnya nggak ngasih nomor HP, nggak ngasih kontak apapun. Jadi dia di sananya itu datangnya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi memang secara anonim susahnya itu. Nah, kalau kita mau istilahnya melakukan pendalaman, ya kita harus standby di situ 2 minggu kan susah. Iya. Namun nggak apa-apa, itu kan namanya ada tekniknya dari kami. Jadi kita bekerja sama dengan Satpol, ada yang mantau. Jadi bagi sales-sales hati-hati. Ada intel-intel di sekitar Anda. Tetap memantau, baik ya. Lalu apakah tadi solusinya ya bagi pedagang agar tetap bisa berjual begitu ya dengan bersaing dari legal ke ilegal itu saling bersaing, solusinya tadi sudah disampaikan. Lalu apa peran pemerintah Mbak Dita untuk membantu pedagang beralih sepenuhnya ke produk legal? Peran pemerintah bisa diberikan dengan misalnya seperti ini Mbak, memberi insentif atau kemudahan bagi pedagang jika mereka mau berjualan produk legal secara rutin, kontinu, mereka dapat menghubungkan dengan dipertemukan dengan distributor, memberi kemudahan untuk akses, misalnya juga perizinannya juga dipermudah seperti kayak di Bea Cukai seperti ini. Memberi perizinan NPWP untuk pabrik seperti itu tadi. Dipermudah begitu ya. Dipermudah, ya. Dan yang pasti dilayani dengan senyuman, dengan senang hati. Ini kalau di Surakarta melayaninya di Eks-Residen Surakarta atau wilayah Solo saja wilayah atau Solo Raya, Mbak. Solo Raya begitu ya. Jadi semua masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya, produk-produk rokoknya tadi yang masih home industry mau dilegalkan, nanti saya kasih alamatnya. Alamat Bea Cukai Surakarta di mana nanti di akhir acara ya. Baik, lalu apakah kampanye melawan rokok ilegal ini efektif menurut Mas Dion dalam membantu pedagang menjual produk legal? Kampanyenya efektif? Tentunya gini, kalau kita katakan kampanye, tentunya apakah efektif atau tidak, kita lihat dari statistik data. Lah, statistik data kita secara penangkapan ya Mbak, operasi bersama maupun kita mandiri itu dari tahun 2021 ke sini itu semakin meningkat tangkapannya. Dan itu seiring dengan sosial kita yang semakin meningkat juga. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan banyaknya sosialisasi, masyarakat lebih teredukasi. Nah, sehingga dengan masyarakat yang teredukasi, dia akan melaporkan hal-hal yang memang merugikan dari masyarakat sendiri. Seperti itu. Dulunya mungkin masyarakat nggak paham, wah rokok ilegal apa sih? Yang penting nggak ganggu saya, seperti itu. Namun setelah kita edukasi dampak seperti ini, merugikan seperti ini, itu banyak. Sekarang WA kita tuh tiap hari ada laporan. Yang dimana laporan tersebut ya langsung kita tindak lanjuti dan juga kita akan melakukan feedback kepada yang melaporkan tentunya. Jadi operasi semakin banyak ini karena memang laporan dari masyarakat, Mbak. Karena kalau kita tidak ada laporan dari masyarakat, tentunya kita akan melakukan pulin sendiri. Kita lebih ke berfokus ke tadi pabrik-pabrik maupun distributor yang dimana memang tingkat kesulitan lebih susah daripada ya tadi operasi bersama. Kalau operasi bersama kan tadi aduan-aduan masyarakat kita kumpulkan, kemudian kita lakukan pendalaman, terus kita datangi, otomatis kan masyarakat yang tidak kelihatan, yang tidak salah, dia tidak akan keberatan. Tapi kalau yang masyarakat keberatan, istilahnya dicek rokoknya, berarti ada sesuatu seperti itu. Jadi menurut Mas Dion ini masyarakat yang mengadukan ini dengan berani ya, tidak ada rasa takut atau apa ya, begitu karena, ya? Benar sekali Mbak. Kenapa kok tidak ada rasa takut yang mengadukan? Karena kita minta aduannya bersifat anonim. Jadi pada saat melaporkan kita tidak minta tanya namanya siapa, lokasi di mana. Kita hanya minta foto lokasi yang dilaporkan, share lognya, dan kronologi kenapa bisa istilahnya diadukan. Apakah ada temuan terkait tadi, ada yang menawarkan kelihatan, atau dari informasi dari tetangga-tetangga sendiri itu kita minta biasanya data-data tersebut. Jadi pendataannya lengkap dan Mas Dita dan Mbak Dion ini kerjanya juga hampir mungkin kalau 24 jam nggak mungkin juga ya. Tapi tadi WA-nya penuh dengan aduan-aduan dari masyarakat. Jadi masyarakat penting sekali untuk bekerja sama
untuk bekerja sama dengan Bea Cukai ini kita gembur rokok ilegal begitu ya, dan dengan jangan takut bisa melaporkan dengan senang hati diterima Bea Cukai begitu ya, dan yang pasti kalau rokok ilegal itu udah berangsur tidak ada di sekitar Anda, negara juga akan lebih baik gitu. Baik, pendapatannya juga akan lebih baik. Lalu bagaimana pedagang bisa mengedukasi konsumen agar memilih produk rokok ilegal? Nah, rasa nggak ada yang bisa membandingkan ini Mas Dion. Tapi ini harus Mbak Dita yang jawab ini walaupun berhubungan dengan rasa. Mas Dion tadi kan saya nggak ngerokok Mbak, jadi nggak tahu rasanya seperti apa. Walaupun Mbak Dita juga nggak ngerokok, tapi silakan Mbak Dita, silakan dijawab. Pedagang bisa mengedukasi pembeli untuk memberi rokok ilegal. Tentunya pedagang juga sudah harus mengedukasi dirinya sendiri ya. Jadi beliau-beliau udah tahu kan dari sosialisasi yang kami lakukan, seharusnya juga sudah tahu ciri-ciri rokok ilegal seperti apa. Bisa misalnya ada pembeli yang nyari misalnya rokok di sini yang murah apa sih? Ditanya mau cari apa rokok murah yang ilegal, dikasih tahu itu, diedukasi juga pembelinya. Daripada memberi rokok ilegal yang tidak jelas asal usulnya, bisa merugikan kesehatan, bisa merugikan ekonomi pemerintah juga, lebih baik membeli rokok yang legal. Seperti ini saja, caranya seperti itu, memberi edukasi kepada pembeli. Kemudian juga bisa memasang poster di tokonya. Kalau misalnya kita dari tim humas, kalau kita sosialisasi ke toko-toko, ke pasar-pasar, itu kami juga selalu menempelkan, udah diedukasi gitu, ini ada ciri-ciri rokok ilegal, berantas rokok ilegal. Jadi kita membentuk kesadaran bersama anak pedagang, pembeli untuk selalu memilih dengan rokok yang legal. Karena rokok ilegal itu lebih tidak bermanfaat. Kan istilahnya merokok itu juga sebenarnya tidak sehat. Tapi apabila memilih untuk merokok, pilihlah rokok yang legal. Sudah jelas, misalnya dia terstandarisasi kandungan-kandungan bahan kimianya daripada rokok ilegal yang bisa ditambahkan juga dengan bahan yang berbahaya yang tentunya lebih merugikan ke kesehatan. Dan juga kalau membeli yang dari rokok yang ilegal itu kan dia tidak membayar pita cukai, itu juga merugikan negara. Padahal kan kita tahu cukai itu nanti juga sebagian juga akan dikembalikan lagi untuk pembangunan, juga ada ke daerah yang juga disebut ada dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang tentunya juga untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Baik, jadi tetap ya pilih yang legal aja gitu ya. Walaupun cari-cari yang ilegal, pedagang bilang saya nggak jualan yang ilegal gitu. Iya. Pede bilang begitu, harus berani bilang begitu ya, karena mengkampanyekan dari bagian dari Bea Cukai itu tadi, programnya dari Bea Cukai ya. Lalu bagaimana Mas Dion cara pemerintah dan asosiasi pedagang ini bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada saat ini? Ini programnya pemerintah yang gempur rokok ilegal begitu ya, dan padahal di luar sana ternyata masih banyak begitu. Ini seperti apa? Tentunya yang pertama kita sering berkolaborasi dengan produsen ya, produsen rokok terkait pemahaman. Jadi misalkan produsen biasanya dia akan mengadakan forum-forum seminar seperti untuk para pedagang binaannya, itu mengundang Bea Cukai, yang dimana Bea Cukai jadi narasumber salah satunya untuk mengedukasi tadi bahaya rokok ilegal maupun dengan cara pengidentifikasian pita cukai yang asli maupun yang palsu seperti itu. Jadi kita memang banyak sekali kerjasama. Kemudian kita juga kerjasama dengan institusi, Mbak, dengan kampus-kampus tentunya untuk juga menggaungkan gempur rokok ilegal. Kita ada seminar terbuka, kemudian kita juga ada edukasi kepada Kemenkeu Mengajar. Ya, kita ada program dari kita sendiri, Kemenkeu Mengajar, yang dimana kita mengedukasi generasi-generasi muda, dimana tidak hanya cukai, malah dari semua sisi kinerja Bea Cukai kita wujudkan dalam bentuk program untuk mendukung generasi muda seperti itu. Baik ya, itu tadi perannya dari asosiasi dan juga para pedagang dari pemerintah juga bekerja sama dengan baik begitu ya, kita bekerja sama untuk gempur rokok ilegal. Lalu bagaimana Mbak Dita, cara komunitas ini juga perlu peran ya, kita perlu mendapatkan peran dari komunitas ini juga untuk membantu pedagang menjual produk legal. Untuk komunitas misalnya pedagang seperti di pasar atau ada asosiasi tertentu Mbak ya, bisa membantu
kami biar edukasi ke pedagang-pedagang, misalnya dari asosiasi itu mengumpulkan pedagang di suatu pasar, bisa bekerja sama dengan kami, bisa juga memanggil kami, bisa untuk membantu mengedukasi ke pedagang agar lebih pengetahuannya semakin bertambah atau updating. Misalnya kami ada peraturan terbaru, kami juga bantu mensosialisasikan ke pedagang melalui asosiasi itu. Kemudian pedagang juga bisa membantu untuk misalnya ada mengetahui ada yang memperjualbelikan rokok ilegal, membantu melaporkan. Mungkin kan pedagang kecil misalnya lapor takut gitu ya, mungkin kan ya mungkin bisa dibantu oleh asosiasi pedagang seperti itu juga. Bisa juga mengajak kampanye, membuat kampanye untuk memberantas rokok ilegal seperti itu. Baik, dan ini kerjasamanya makin banyak, bukan hanya dari Bea Cukai dan juga para pedagang saja yang dari legal-legal itu tadi, tapi juga dari komunitas, dari semua asosiasi yang ada, dari pemerintah juga bersama-sama untuk bisa memberantas rokok ilegal itu sendiri ya. Dan ini nih Mas, apa sih yang akan diberikan Bea Cukai ini ketika nanti masyarakat ini mengetahui di sekitarnya begitu ya, ada yang menjual rokok ilegal, terus kita mau lapor kemana, kita mau share kemana. Sekarang kayaknya kalau nggak viral, nggak direspon gitu, jadi kita harus harus diviralkan dulu begitu. Di mana nih Mas Dion? Tentunya bagi masyarakat warga Sukoharjo, misalkan menemukan adanya rokok ilegal, bisa langsung DM ke Instagram kita di @beacukai_surakarta maupun di WA ya Mbak ya? Iya. Untuk nomor WA-nya? Di 0896 980 50.000. Nah, warga Sukoharjo semua bisa WA maupun Instagram tadi, dengan senang hati kami akan membalas. Sehingga nanti kita terwujud masyarakat yang bebas dengan adanya rokok ilegal tentunya Mbak. Baik, satu lagi nih, kantornya di mana Mas? Ya. Ini untuk misalkan ada beberapa UMKM yang ingin melegalkan dari beberapa produknya. Seperti apa? Di mana ini alamatnya? Bagi pelaku UMKM yang memang ingin ikut serta dalam membuat produk tembakau, jangan takut, kita asistensi dari nol. Silahkan datang ke Jalan Aji Sucipto nomor 36 di kantor Bea Cukai Surakarta. Nanti boleh tanya-tanya dulu, nanti kita arahkan kemana untuk cara mengajukan izin NPBKC sehingga Bapak Ibu semua bisa melakukan produksi rokok dengan legal tentunya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dion, Mbak Dita, waktunya cepet banget. Padahal masih pengen tanya-tanya, besok lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi Tribuners jangan lupa tadi sudah disampaikan ada alamatnya, ada Instagramnya, ada WhatsAppnya. Silahkan adukan langsung ketika Anda mendapati di sekitar Anda ada pedagang, penjual rokok-rokok ilegal, langsung adukan saja, jangan ada rasa takut. Dan untuk UMKM di beberapa daerah di Surakarta, ketika Anda ingin melegalkan produk Anda langsung datang ke kantor Bea Cukai Surakarta dan difasilitasi dari 0 sampai bisa begitu ya. Baik, dan Alinda Panca pamit di sini. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda, bertemu di kesempatan mendatang di beberapa podcast yang lebih seru lagi. Saya Alinda Panca pamit, terima kasih bersama dengan teman-teman dari Bea Cukai Surakarta, Mas Dion dan Mbak Dita. Sampai jumpa, tetap semangat. Sampai jumpa.